Sekitar 30 menit perjalanan dari Kei kecil. Belum ada jalan darat yang tembus ke sini, tapi sedang dibangun. Hari ini, satu-satunya cara masuk adalah lewat laut. Namanya Ngavan, sebuah desa kecil di Kei Besar, Maluku Tenggara. Tidak besar, tapi hidup. Ngavan mungkin kecil di peta, tapi bagi yang lahir di sini, dia adalah dunia. Di tengah desa ini ada sebuah sumur, tapi usianya tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sumur ini sudah ada sejak kampung ini pertama kali dibuka. Air dari sumur tua ini, kata orang-orang di sini, masih bisa diminum langsung seperti dulu, seperti sekarang. Yang di sini tuh, itu dari leluhur dulu. Sejak kampung terbentuk langsung dong gali-gali sumur itu. Ada yang bilang sumur ini adalah tanda bahwa tanah ini memberi kalau kita mau menjaganya. Tidak jauh dari sana ada ahar, kolam alami air tawar bercampur laut, jernih seperti kaca. Sudah ada sejak orang-orang tua Ngavan masih kecil. Ahar itu sejak kampung ini jadi ahar sudah ada. Tadinya kan satu saja, lalu dipisahkan. Lalu yang laki-laki yang sebelah ini perempuan. Tempat anak-anak belajar bahwa alam adalah rumah. Tapi Ngavan juga punya luka yang belum selesai. Belum ada jalan darat yang bisa dilalui. Dulu pernah ada tapi sudah lama rusak dan belum diperbaiki. Kebutuhan pokok beras, minyak, kebutuhan rumah tangga, semua harus dijemput ke Langgur. Naik perahu, bayar ongkos, baru bisa belanja. Desa Ngavan ini dengan keterbatasan saat ini yang belum memiliki akses jalan antara desa-desa tetangga, kemudian terhadap petani yang ada di desa Ngavan juga yang saat ini bercocok tanam tapi akses jalan tani yang tidak ada, belum memiliki sumber air yang pasti. Kami menginginkan supaya ke depan hal-hal tadi itu bisa diperhatikan oleh pemerintah. Supaya siapa yang mau memimpin kepala desa, maka orang tua di sungai bilang, ambil ini orang dari Langir datang memimpin di Ngavan. Tapi ada yang mulai berubah. Jauh sebelum PLN masuk, warga Ngavan sudah cari cara sendiri untuk menyalakan lampu. Ngavan yang pertama yang dia memiliki listrik. Dia yang pertama, bukan orang bilang bukan kecil, besar, tapi Ngavan yang pertama. Yang dong punya lampu listrik yang pakai lampu mesin yang pertama. Sekarang PLN sudah masuk. Belum sempurna, tapi sudah jauh lebih baik dari dulu. Dulu, Ngavan adalah penghasil rumput laut agar-agar. Lautnya yang tenang, sempurna untuk budidaya. Itu sumber hidup banyak keluarga di sini. 2017 itu Ngavan menjadi satu-satunya desa yang ada di Maluku Tenggara maupun Maluku yang punya
kualitas rumput laut itu yang lebih dari tempat-tempat yang lain. Uang bisa beredar di Ngafan itu bisa sampai dengan 1 miliar lebih di Ngafan. Itu dari hasil panen rumput laut yang ada di desa Ngafan. Lalu penyu datang, memakan rumput laut terus dan terus. Dan karena penyu dilindungi undang-undang, tidak ada yang bisa dilakukan. Iya, memang dari dulu itu masyarakat di sini memang terkendala pergerakan hama ini juga sangat liar dan memang terbatas untuk bisa diusir kayak gitu. Mesin ekonomi yang pernah menghidupi Ngafan berhenti begitu saja. Bukan hanya laut, tanahnya yang subur, tapi banyak kebun yang terbengkalai. Babi hutan turun dari gunung, beberapa kebun rusak sebelum sempat dipanen. Tidak semuanya, tapi cukup untuk membuat banyak orang enggan bertani. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berhenti di Ngafan. Di sini, sebelum anak-anak belajar berhitung, mereka sudah belajar membaca Al-Quran. Bukan karena diwajibkan oleh aturan tertulis, tapi karena di sini mengaji adalah cara hidup, seperti makan, seperti bernafas. Ya, anak-anak mengaji sini itu dari umur ada 4 tahun, ada 5 tahun, itu sudah mulai mengaji. Kalau mengaji di sini itu satu hari ada 3 kali, ada 2 kali, ada 1 kali setiap hari. Ada kalanya malam. Ya, rutin itu pagi. Pagi itu tetap belum datang semua sebelum jam sekolah. Memang banyak orbikan hafiz-hafiz yang memang berilmu bukan saja di sini, tapi sudah ilmu, mereka berilmu sampai di Mekah, Medina sana. Ya, ada yang sampai meninggal di sana, ada yang pulang menyebarkan Islam di sini. 28 Mei 2025, Koperasi Desa Merah Putih Ngafan resmi berbadan hukum. Ini bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto, tapi tidak semua desa menjalankannya seperti Ngafan. Masuk dalam pengurus ini untuk bagaimana sama-sama membangun desa, membangun ekonomi dari desa, terutama di desa Ngafan. Ngafan sudah mengajukan kemitraan ke BUMN nasional. Tidak banyak koperasi desa di Maluku Tenggara yang sudah sampai di tahap ini. Koperasinya sudah berbadan hukum, sistemnya sudah siap, fondasinya sudah ada. Tinggal bangunannya yang menyusul. Dari sisi ketua pengurus ini kan tunggu waktu saja. Barang sudah siap, berarti ketua jalan. Dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, Ketua Koperasi Ngafan terpilih sebagai satu dari 40 peserta magang nasional. Koperasi Desa Merah Putih Ngafan ini satu-satunya koperasi di Maluku Tenggara yang sudah melakukan pengajuan bermitra dengan beberapa BUMN. Desa yang belum punya jalan darat ternyata sudah punya nama di tingkat nasional. Saya datang ke Ngafan dengan banyak pertanyaan. Saya pulang dengan lebih banyak lagi. Tapi ada satu hal yang jelas. Desa ini tidak butuh dikasihani. Sumurnya masih mengalir.
Aharnya masih jernih. Sebelum anak-anaknya belajar berhitung, mereka sudah membaca Al-Quran. Koperasinya sudah berdiri, fondasinya sudah kuat. Belum sempurna, tapi sudah jauh lebih baik dari dulu. Dan sekarang sedang bergerak maju. Kelebihan kampung ini itu karena agama. Adat kebiasaan kampung ini masih tetap bertahankan, masih kental. Jadi orang tua, anak-anak, jadi masih menghormati. Kalau anak-anak mau rencana berbuat apa-apa harus tahu dulu orang tua. Ngafan tidak sedang menunggu diselamatkan. Ngafan sedang bergerak. Tinggal satu langkah lagi.